Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat geografi, prinsip geografi, dan jenis karakteristik bencana alam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indira Syifa dari Prodi PGSD Reguler 1B. Kita mulai yuk. Di sini materi yang akan saya bahas pertama kali adalah hakikat geografi. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu geografi? Sini aku jelasin yuk. Nama geografi baru dikenal setelah Eratosthenes menerapkan konsep geografi yang berjudul geografika. Secara etimologis, geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafian yang berarti lukisan. Sehingga geografi berarti lukisan tentang bumi. Selanjutnya ada batasan geografi dan ruang lingkup. Yang pertama ada batasan geografi. Batasan geografi tidak hanya mempelajari permukaan bumi, tetapi juga fenomena seperti penduduk, fauna, flora, hingga benda-benda di luar bumi. Yang kedua, ada ruang lingkup geografi. Secara umum, ruang lingkup geografi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada geografi fisik yang membahas tentang fisik bumi. Yang kedua, ada geografi manusia yang membahas fitogeografi dunia tumbuhan, zoogeografi dunia hewan, dan geografi sosial hubungan manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya, ada geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik dan relasi manusia alam. Yang pertama, ada geografi biofisik, adalah geografi yang mempelajari tentang geografi fisik dan biotik yang mendasari seluk-beluk tanah. Yang kedua, ada geografi sebagai relasi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Geografi sebagai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan membahas bagaimana manusia beradaptasi dengan alam dengan determinisme alam yang menganggap alam menentukan kehidupan manusia. Sementara environmentalisme menekankan pengaruh lingkungan terhadap karakter dan aktivitas manusia. Selanjutnya, ada geografi sebagai ilmu ekologi manusia dan studi bentang lahan. Yang pertama, ada geografi sebagai ilmu ekologi manusia, memandang manusia bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga mampu mengubah dan menyesuaikan lingkungan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, geografi sebagai studi bentang lahan menjelaskan perubahan alam menjadi budaya oleh manusia berdasarkan kebudayaannya dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan aspek keuangan. Selanjutnya, ada studi penyebaran dan manfaat geografi. Yang pertama, studi penyebaran. Geografi mempelajari di mana berbagai objek seperti batu, tumbuhan, dan penduduk berada di permukaan bumi, serta pola penyebarannya, meskipun ini bukan tujuan utama dari geografi. Manfaat geografi. Secara umum, manfaat dari ilmu geografi adalah membantu dalam memahami negara sendiri. Karena dengan belajar geografi akan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari negara sendiri. Kesimpulan dari materi hakikat geografi yang sudah saya jelaskan ada 3. Yang pertama, geografi mencakup berbagai dimensi seperti fisik, sosial, dan interaksi manusia alam. Yang kedua, kajian geografi meliputi fenomena di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Dan yang ketiga, manfaat geografi relevan dalam memahami dunia, memanfaatkan sumber daya, dan merencanakan masa depan. Selanjutnya, materi yang kedua ada prinsip geografi. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi adalah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Di antaranya, prinsip penyebaran, prinsip sebab akibat, prinsip penggambaran, dan prinsip korologi. Yang pertama ada prinsip penyebaran atau distribusi. Pengertian prinsip distribusi adalah prinsip yang pertama yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh yaitu persebaran total penduduk transmigran
di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang penduduknya lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Yang selanjutnya ada prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Pengertian prinsip interrelasi adalah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki berkaitan dengan geosfer yang lainnya. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang dan sebagainya. Selanjutnya, ada prinsip deskripsi atau penjabaran. Pengertian prinsip deskripsi adalah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Sebagai contoh, peta persebaran sumber daya alam di Indonesia dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada prinsip korologi. Pengertian prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi, sehingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Kesimpulan dari materi prinsip geografi yang sudah saya jelaskan adalah prinsip geografi mencakup 4 aspek utama, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip penyebaran menjelaskan ketidakmerataan distribusi gejala di permukaan bumi. Prinsip interrelasi mengungkapkan hubungan antar fenomena geosfer. Prinsip deskripsi menggambarkan fenomena dengan data dan visual, serta prinsip korologi menganalisis suatu wilayah berdasarkan ketiga prinsip sebelumnya untuk memahami karakteristiknya. Semua prinsip ini saling terkait dan penting dalam memahami fenomena geografi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu bencana alam? Menurut bahasa, bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya ada karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Karakteristik bencana alam. Yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang masuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua ada bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang terakhir, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Selanjutnya, ada jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Pengertian banjir yaitu terbenamnya daratan akibat volume air yang meningkat. Faktor penyebab terjadinya banjir, yang pertama, sampah sembarangan. Yang kedua, penebangan pohon tanpa reboisasi. Upaya pencegahan terjadinya banjir. Buanglah sampah pada tempatnya, reboisasi, penyuluhan masyarakat, tindakan saat banjir, mengungsi ke tempat tinggi, hindari area banjir dan kabel listrik. Yang kedua, ada tsunami. Pengertian tsunami yaitu gelombang pasang akibat gempa dasar laut. Hal yang perlu dilakukan sebelum tsunami, yang pertama, pantau berita dan simpan barang berharga di tempat kedap udara. Hal yang dilakukan saat tsunami, mengungsi ke tempat tinggi, pakai pelampung, dan tetap bersama keluarga.
Yang ketiga, ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Contohnya, region perdesaan bergantung pada alam. Region perkotaan, industri. Yang keempat, ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah, maupun mencuat ke atas. Indonesia merupakan salah satu daerah yang rawan gempa, karena Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Indonesia juga terletak di pertemuan 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya ada proses terjadinya gempa bumi. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik biasa terjadi di sekitar gunung berapi saja. Yang ketiga, gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. Yang pertama, membuat bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. Yang ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang berat. Yang keempat, mengikuti pelatihan gempa. Dan yang kelima, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Kesimpulan dari materi, jenis dan karakteristik bencana alam yang sudah saya jelaskan adalah bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi manusia, baik material maupun korban jiwa. Bencana alam dibagi menjadi 3 kategori utama, geologi, meteorologi, dan ekstraterestrial. Indonesia sebagai negara rawan bencana harus menghadapi berbagai jenis bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan pencemaran udara. Penanggulangan bencana melibatkan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman, dosen, dan yang lainnya karena sudah mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.